Selamat mendengarkan podcast ini. Pada kesempatan ini kita bersama-sama mempelajari kalimat dalam doa Bapa kami yang berbunyi, datanglah kerajaan. Di Injil Matius pasal 6 ayat 10, datanglah kerajaanmu. Saudara sekalian, apa sebenarnya yang dimaksud Tuhan dengan kalimat ini? Datanglah kerajaan. Hal utama yang harus kita perhatikan dan selalu harus kita ingat bahwa kita adalah anggota suatu kingdom. Kita adalah anggota suatu kerajaan. Kalau dulu sebelum mengiring Tuhan Yesus, kita adalah manusia tanpa pengharapan yang mengikuti gembala yang jahat, yang tidak berkerajaan. Tetapi sekarang kita adalah imamat yang rajani, bangsa yang berkerajaan oleh Bapa, oleh sebab Allah Bapa yang berkerajaan. Kesadaran sebagai warga kerajaan adalah sesuatu yang sangat penting. Datanglah kerajaanmu, memuat panggilan untuk hidup sebagai anak kerajaan. Datanglah kerajaanmu, menunjuk panggilan untuk mewujudkan pemerintahan kerajaan di dalam hidup kita secara individu. Oleh sebab itu, saudaraku sekalian, kalau kita berani berkata datanglah kerajaanmu, kalau kita berani berkata datanglah kerajaanmu, itu berarti kepentingan kerajaan Bapa harus ditempatkan di atas segala kepentingan. Itu berarti kita tidak boleh punya kerajaan sendiri. Sebab memang faktanya hanya ada dua kerajaan. Dan kita harus ada di salah satu kerajaan itu. Kerajaan terang atau kerajaan gelap. Tidak mungkin manusia di tempat lain dari dua kerajaan ini. Tidak mungkin manusia bisa ada di luar dari dua kerajaan ini. Kalau tidak ada di kerajaan terang, dia pasti ada di kerajaan kegelapan atau kerajaan gelap. Oleh sebab itu kita tidak boleh memiliki kerajaan sendiri. Kerajaan sendiri artinya pemerintahan sendiri. Sebelum mengenal kebenaran, seseorang memiliki kerajaan sendiri. Dan ia bebas melakukan apapun dan mengingini apapun dengan segala kesenangannya. Sebelum mengenal kebenaran, seseorang merasa memiliki kerajaan sendiri, merasa berhak memiliki kerajaan sendiri, bebas melakukan apapun dan mengingini apapun yang menurut dia membahagiakan dan menyenangkan. Padahal dengan cara hidup demikian, ia sedang ada dalam pemerintahan kerajaan iblis. Sebab ciri kerajaan iblis adalah suka-suka sendiri. Seakan-akan orang memiliki kerajaan sendiri, tapi sebenarnya dia ada di kerajaan kegelapan. Nah, setelah kita menjadi anak Tuhan, setelah kita mengerti apa artinya menghadirkan pemerintahan Allah, kita berkata, datanglah kerajaanmu. Nah, kerajaan kita sendiri yang kita pikir bukan kerajaan iblis itu harus ditinggalkan. Tidak ada orang yang mau mengaku bahwa ia ada di kerajaan iblis. Tidak ada orang yang mengaku bahwa ia ada dalam kerajaan kegelapan. Sebab di dalam pengertiannya, orang yang hidup dalam kerajaan kegelapan itu melakukan perbuatan-perbuatan amoral, perbuatan-perbuatan jahat,
perbuatan-perbuatan yang melampaui kesantunan hidup gitu, saudara. Padahal ketika seseorang tidak tunduk kepada pemerintahan Allah, dia tidak hidup di dalam kerajaan terang. Sebaik apapun orang itu, sebaik apapun dia. Nah, di sini banyak orang sesat. Kalau tidak disadarkan, kalau tidak diingatkan, saudara, wah, ini bisa membinasakan banyak orang. Saya terus terang mempersiapkan khutbah ini, tergetar juga jiwa saya. Tergetar juga. Jiwa saya tergetar. Sebab kita harus menentukan dan memilih. Apakah kita ada di dalam kerajaan terang atau kita mau ada di dalam kerajaan kegelapan. Nah, ciri kerajaan iblis adalah boleh hidup suka-suka sendiri. Seakan-akan ia memiliki kerajaan sendiri dan tidak ada di dalam kerajaan kegelapan. Tetapi sebenarnya dengan kebebasan yang dia merasa miliki itu, dengan kesenangan yang dia nikmati itu, dia dibelenggu oleh kerajaan kegelapan. Dia dibelenggu. Dia diikat di sini. Dia dibelenggu di sini. Nah, ketika kita harus keluar dari kerajaan ini, wah, itu betul-betul kita seperti punya nafas itu dicabut, saudara. Ini sama dengan yang dimaksud Tuhan dengan kehilangan nyawa itu. Nyawa itu psuke artinya jiwa. Dalam teks aslinya psuke itu jiwa. Di dalamnya ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Ini kalau ditundukkan di bawah kerajaan terang itu, dia harus mengakhiri hidupnya di bumi ini. Mengakhiri hidup di bumi bukan berarti mati, tetapi menyalipkan daging dengan segala hawa nafsunya. Menggetarkan, ya. Kalimat ini menggetarkan. Nah, tidak sedikit orang-orang Kristen yang merasa tidak ada dalam kerajaan kegelapan, bergereja, berjemaat, bahkan bukan tidak mungkin bisa mengambil bagian dalam pelayanan, bahkan bukan tidak mungkin menjadi pendeta. Tetapi sebenarnya tindakan hidupnya day by day atau hari demi hari itu untuk mengkokohkan kerajaan sendiri. Kalaupun dia berurusan dengan Tuhan, dia mengharapkan campur tangan Tuhan, itu karena mau mengkokohkan kerajaannya, bukan kerajaan terang. Aku mau begini Tuhan, cita-citaku ini Tuhan, visiku ini Tuhan, aku minta berkat-Mu Tuhan. Saya kalau jadi Tuhan stres loh ada begitu. Kamu tidak ngerti apa yang sebenarnya sedang kurancang dalam hidupmu. Kamu tidak ngerti apa yang kamu minta. Kamu belum masuk kerajaanku. Jadi di situ betul-betul ya, satu usaha untuk membalikkan hierarki. Mestinya Tuhan yang mendominasi, menguasai hidup manusia. Kita yang mau menguasai Tuhan. Karena kita punya kerajaan sendiri. Dan Tuhan dihadirkan sebagai tamu sekaligus penolong. Nah, yang paling parah ini yang melengkapi rusaknya bangunan berpikir orang Kristen atau bangunan iman yang sejati itu, karena tidak sedikit hamba Tuhan yang menawarkan diri menjadi agen untuk bisa mendatangkan pertolongan Tuhan atau semacam broker. Dan dulu saya termasuk broker itu. Itu pekerjaan yang mudah, saudara, dan itu pekerjaan yang menguntungkan secara finansial juga. Kita mendoakan orang, dijawab Tuhan, kita dapat ya rembesannya. Kalau kita doakan orang nggak mendapat jawaban, kita nggak dituntut. Ya, dulu saya juga termasuk itu. Sekarang saya harus berkata bahwa kita tidak boleh membangun kerajaan kita sendiri, tapi kerajaan Tuhan. Maka Dia akan mengatur hidup kita. Nah, ciri kerajaan
Kegelapan itu adalah baik engkau makan atau minum atau melakukan segala sesuatu, lakukan semua itu untuk kemuliaanmu, untuk kesenanganmu, untuk cita-citamu, untuk kesuksesanmu, untuk keberhasilanmu, menurut kesuksesan keberhasilanmu. Nanti kalau kita belajar kerajaan terang, baik kamu makan atau minum atau melakukan segala sesuatu, lakukan semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Anda pindah dari kerajaan gelap ke kerajaan terang itu tidak simpel. Kalau Anda tidak sungguh-sungguh nekat, Anda nggak pernah bisa pindah. Kalau orang sering bilang terobosan, itu di channel live itu saya sering mendengar pendeta berkata terobosan. Apanya yang diterobos ya? Terobosan yang benar itu, saudara, dan itu yang menyelamatkan, dan itu yang menyukakan hati Tuhan. Ketika orang keluar dari kegelapan ke dalam terangnya yang ajaib. Ketika orang dari sini pindah ke sini, saudara. Ini tidak mencintai dunia. Nanti ya, damai sejahtera dan sukacitanya oleh Roh Kudus. Damai sejahtera, eirene, sukacita, kara, joy, delight. Pindah. Anda boleh mengenakan baju bagus, jam tangan bagus, silahkan kalau itu bagianmu. Tapi itu tidak menyenangkan kita. Anda boleh punya berbagai fasilitas, tapi itu tidak menyenangkan kita. Nanti kita akan lihat, kita belajar. Jadi jangan merasa Anda itu sedang dalam kerajaan terang karena Anda ke gereja, Anda orang Kristen, memuji-muji Tuhan, mengagungkan Tuhan. Tetapi coba kita periksa dengan jujur, apa yang memerintah kita dari menit ke menit. Saya masih melihat kalau ada wanita yang belum menikah lalu rasanya seperti mujahir jatuh ke darat. Satan, tolong Om doakan ya Om. Ya oke lah. Tapi kalau dia belajar firman ini dia nggak akan satan lagi. Jalani hari ke hari, ya. Jalan saja, kiri kanan kulihat saja. Banyak pohon cemara. Nggak usah ngotot, nggak usah. Pak, saya ini belum punya rumah pribadi. Dari tahun ke tahun mesti nyambung kontrak. Belum tenang Pak, biar kecil kalau rumah sendiri tenang. Itu kalau orang dewasa rohani nggak ngomong gitu. Nggak apa-apa. Mestinya nggak apa-apa. Ya udah. Besok kontrak nyambung lagi, setahun nyambung lagi. Sebenarnya nggak usah nunggu rumah kontrakmu habis. Anda mati hari ini juga kontraknya habis. Nggak apa-apa lah, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Cita-cita saya Pak, sebelum saya mati saya mau punya villa di puncak. Apa sih yang begitu-begitu itu udah ndak zamannya, saudaraku. Saya akan mati senyum Pak kalau saya sudah punya villa di Tangkuban Perahu. Saya happy banget Pak kalau sudah bisa punya apartemen di daerah Fukushima. Sekejap digilas tsunami selesai. Hidup itu kan begitu saja. Bukan tidak boleh punya villa. Kalau saya katakan itu gampang nanti terkesan sombong. Tapi kalau Anda kerja baik-baik, saatnya punya bisa, ya kan? Kalau enggak, ya enggak masalah. Supaya pikiran Anda itu bisa diarahkan kepada apa yang dikehendaki Tuhan untuk kita lakukan dan direncanakan Tuhan untuk kita genapi dalam hidup kita. Kita adalah hulu balang kerajaan. Prajurit yang baik itu tidak memusingkan dirinya dengan kepentingannya sendiri. Saudara kalau tidak mau, tidak apa-apa, ya. Saudara jangan merasa saya ini sedang menawarkan satu konsep yang boleh diterima, boleh tidak. Sebenarnya konsep yang harus diterima. Tapi kalau Anda tidak, Anda pemberontak.
Pemberontak. Nggak mau ya sudah. Anda bilang mau aja, Anda mesti belajar bagaimana hidup dalam pemerintahan Tuhan kok. Apalagi kalau Anda sudah menolak, Anda nggak bisa bikin apa-apa. Awas tuh. Mungkin Anda orang Kristen baru atau baru pertama dengar khotbah saya lalu berkata, ini pendeta kok ngajak kita terbang lalu nggak nginjek tanah. Ini yang nginjek. Anda kalau nggak melakukan firman, Anda nggak nginjek. Anda mau ngapain hidup di dunia ini? Anda mau ngapain hidup di dunia ini? Kepentingan kerajaan Bapa harus ditempatkan di atas segala kepentingan. Untuk itu tidak boleh memiliki kerajaan sendiri. Kerajaan sendiri artinya bahwa seseorang boleh memiliki suatu pemerintahan yang didominasi oleh dirinya sendiri. Kerajaan yang dimiliki oleh manusia pada umumnya itu kerajaan dalam keluarga, kerajaan dalam bisnis, kerajaan dalam hobi, kerajaan dalam kesenangan, dan berbagai kerajaan lain. Kalau Anda membangun rumah tangga hanya supaya Anda menikmati kebahagiaan, bukan menyenangkan, memuaskan hati Tuhan, itu kerajaan Anda, bukan kerajaan Tuhan. Ingat diri kerajaan surga, baik kamu makan atau minum, lakukan semua itu untuk kemuliaan Allah. Baik pacaran maupun tidak, punya pasangan hidup atau tidak, punya anak atau tidak, tidak masalah. Yang penting memuaskan hati Tuhan. Saya kasih catatan ya, supaya Anda jangan terlalu menganggap ini fatalistik ya. Kalau sampai Anda memuaskan Tuhan, tidak mungkin Tuhan tidak menyenangkan hatimu. Tuhan macam apa yang dipuaskan lalu Tuhan tidak memuaskan yang memuaskan dia? Kita manusia saja kalau dipuaskan orang, pegawai kita, teman kita, kita berusaha membalas kok. Tapi saya tidak mau ngomong di sini, nanti Anda merasa berat lagi nuntut, nggak mau. Ya, sebab kalau hamba Tuhan yang benar, anak Tuhan yang benar itu berbuat sesuatu tanpa menuntut balas dari Tuhan. Kenapa? Lah kita ini kan berhutang sama Tuhan. Apapun yang kita lakukan itu tidak akan sebanding dengan apa yang Tuhan telah perbuat untuk kita. Saudara tahu nggak? Ini nggak gampang. Itu nggak gampang. Kalau saudara tidak betul-betul memiliki tekad yang sungguh-sungguh, nggak bisa. Kalau Anda hari ini berkata saya masih duniawi, Pak. 20 tahun lagi masih berkata kami masih duniawi. Nanti di ruang ICU megap-megap, Anda juga masih berkata kami masih duniawi. Kapan Anda hidup di bawah pemerintahan Tuhan? Walaupun Anda gagal, ulangi lagi. Ayo belajar. Ulangi lagi. Ayo berusaha. Jadi apapun yang kita lakukan, harus sungguh-sungguh kita lakukan untuk Tuhan. Kita membaca dulu 1 Korintus 10 ayat 31. Ayat yang ke-31 berbunyi demikian. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jadi kalau kita berkata datanglah kerajaanmu, itu komitmen meninggalkan kerajaan sendiri dan beralih kepada kerajaan Tuhan. Kita tidak lagi membangun kerajaan siapa-siapa, kerajaan Allah. Saudara perhatikan ya, film-film silat atau film-film yang menggambarkan kehidupan manusia abad-abad sebelum kita, betapa berdaulatnya seorang raja, betapa dihormatinya seorang raja. Kita mau perlakukan Tuhan kita lebih dari itu. Perhatikan bagaimana hamba-hamba, kawula, hulu balang, punggawa-punggawanya tidak merasa punya kepentingan apa-apa kalau berhadapan dengan rajanya. Datanglah kerajaanmu. Dengan pernyataan ini seseorang sudah tidak lagi berat atas hidupnya. Pucuk pimpinan pemerintahan dialihkan kepada Tuhan melalui Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Maka pemerintahan Tuhan itu harus berlangsung. Ini nanti berkaitan dengan datanglah kerajaanmu, saudara ya. Memang berurutan apa? Memang berurutan dan berkaitan. Hebat sekali firman Tuhan itu.
Saya ingatkan kepada saudara gambar yang saya sering gambar itu. Ya, ingat. Ini roh manusia, ini semat kayimnya, ini daging. Roh Kudus diberikan sebagai metera dan meterai dan menuntun kita kepada segala kebenaran. Ini Injil. Hidup di dunia ini betul-betul sekolah. Sekolah Tuhan, sekolah kehidupan. Yang disekolahkan itu rohnya, ya. Supaya roh ini kembali menguasai jiwa, ya. Untuk bisa menguasai jiwa, roh ini harus dibaharui oleh firman, oleh Injil. Dan Roh Kudus menuntun kita supaya kita mengerti Injil, mengerti kebenaran, membawa kamu kepada segala kebenaran. Jadi selama 70 tahun itu, bagaimana jiwa kita diwarnai oleh Injil. Roh Kudus menolong kita, menuntun kita mengerti kebenaran. Jadi jangan anggap remeh itu. Cerita-cerita sederhana di Alkitab itu tidak sederhana. Itu luar biasa. Luar biasa sekali. Sangat luar biasa, mengagumkan. Luar biasa pokoknya. Dahsyat, luar biasa. Nah, kalau jiwa ini diwarnai oleh Injil, sampai memiliki warna, ya, dironai oleh Injil sampai satu warna dengan roh, satu chemistry, satu unsur. Ini pemerintahan Allah ini berlangsung dalam hidupnya. Nah, ini yang disebut sebagai hidup menurut pimpinan roh. Manusia, roh manusia itu roh dari Allah, nismat kayim, yang mengendalikan seluruh hidup dan Roh Kudus menuntun. Nah, di komunitas-komunitas Kristen hari ini banyak orang yang begitu, ya, gampang bicara soal pimpinan roh, pimpinan roh. Ini tidak mistik. Pimpinan roh itu tidak mistik, natural dan logis. Yaitu ketika firman, konsep-konsep kebenaran itu didengar, ya. Konsep-konsep kebenaran itu didengar, mewarnai jiwa. Ini dia ngerti apa kehendak Tuhan, apa yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Roma 12 ayat yang kedua itu. Nah, dia baru bisa hidup dalam pemerintahan Allah. Ini tidak manusia seperti ini tidak diatur oleh hukum. Makanya orang tidak mungkin bisa dibenarkan melakukan hukum Taurat. Tidak bisa benar. Tidak bisa. Kalau hukum yang diajarkan itu pemerintahan hukum. Jangan begini, jangan begitu. Syariat. Hukum, syariat, peraturan. Tetapi yang Tuhan kehendaki itu kepekaan mengerti kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Nah, itu datanglah kerajaanmu itu baru bisa diwujudkan, digelar. Baru bisa diwujudkan, baru bisa digelar. Nah, hidup seperti ini kan hidup yang mempermuliakan Allah. Nih ya, saya sudah singgung di Suara Kebenaran hari Selasa. Maka setiap lidah mengaku, lutut bertelut, Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah. Jadi Tuhan Yesus diurapi itu dan lewat perjuangan untuk itu, ya. Kalau Tuhan Yesus gagal, dia nggak bisa diurapi. Untuk kemuliaan Allah loh, bukan untuk dirinya loh. Untuk kemuliaan Allah. Demikian pula kita. Dengan kita tunduk kepada firman, ya, kita dibaharui firman, kita mengerti kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan dan yang sempurna untuk kemuliaan Allah. Baik kau makan atau minum, lakukan semua untuk, ya, artinya memuaskan hatinya, apa yang berkenan kepadanya. Oke, jangan mati sebelum ini beres. Sampai di sini dipahami, saudara? Saudara mau melangkah? Anda mau bertobat? Nekat. Kalau tidak nekat, nggak bisa. Nggak bisa. Apalagi yang sudah umur di atas 40 tahun. Wah. Yuk, kalau nggak nekat, nggak bisa. Udah terlanjur dengan pola lama yang sukar diubah. Apalagi di atas 50 tahun. Waduh, lebih berat. Apalagi. Nanti nggak enak sama yang umur di atas 60 tahun. Anda akan jadi cerdas kok. Karena ini roh dari Allah, nismat kayim ini. Waktu Allah menciptakan manusia, Allah mengembus. Nah, saudaraku, jadi ini yang harus saudara
pahami dan saudara berani melangkah. Aku meninggalkan kerajaanku dan menerima kerajaannya. Dan pemerintahan kerajaan Allah itu menerangi seluruh wilayah hidup kita. Di rumah, di tempat kerja, dimanapun. Sehingga tidak ada daerah netral. Tidak ada daerah netral. Jangan di gereja Anda mengatakan ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Begitu di tempat parkir, mau apa loh? Gua habek sekalian deh. Kok begitu Pak? Udah pulang dari gereja. Itu kan di gereja. Ini di tempat parkir beda. Nggak bisa begitu. Dimanapun kita berada. Kita hidup dalam pemerintahan Allah. Sama dengan yang pacaran-pacaran ini. Jangan cuma di gereja kita berkata, kita buka Alkitab. Di rumah pun juga harus membuka Alkitab. Amin. Jujur di gereja, jujur dimanapun kita berada. Nah, Paulus memberi ciri kerajaan itu di Roma 14 ayat 17. Ayat yang ke-17 berbunyi demikian. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Ini ciri penting. Bukan soal makan dan minum. Nah, ini pertama yang hendak ditekankan di sini. Kerajaan ini tidak menekankan pemenuhan kebutuhan jasmani. Kebutuhan jasmani tidak boleh mendapat tempat. Makanya asal ada makanan pakaian cukup. Jadi kita mengerti ketika seseorang menyatakan mau ikut Tuhan Yesus, Tuhan berkata serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Itu kalau ekstrimnya kan Tuhan mau bilang begini, kamu ikut aku, kamu rela, kamu siap jadi gembel, gitu loh. Walaupun kenyataannya Anda tidak akan pernah jadi gembel. Tidak akan pernah, karena Tuhan akan menopang hidup kita. Dan kalau kita sampai kekurangan itu mempermalukan Tuhan juga. Tuhan tidak akan buat kita jadi gembel. Tapi jangan memiliki target-target dunia. Jangan punya target dunia. Anda kalau ngerti yang saya katakan ini, wah Anda merdeka. Benar-benar merdeka. Bukan soal makan dan minum. Nanti kalau kita belajar soal tapi sejahtera, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Kita tidak boleh merasa lebih lengkap kalau mobilnya merek apa, lebih lengkap kalau jam tangannya merek apa, lebih lengkap kalau duitnya sejumlah ini. Oh, kalau sudah begitu Anda tidak mungkin bisa menghadirkan kerajaan Allah. Tidak mungkin. Itu distorsi sekali. Ada tanya saya, Pak gimana bisa hidup cara begitu? Mana mungkin di dunia hari ini? Kenapa tidak mungkin? Kita punya banyak dan bisa punya sangat banyak, tapi tidak meletakkan sukacita kita kepada hal-hal itu. Anda bayangkan ya, seperti bencana yang terjadi di Jepang. Yang rumahnya pasti ada yang harga puluhan miliar rupiah itu ya. Itu sekali kena tsunami, lalu wilayahnya kena radioaktif dari nuklir. Dia pergi dengan selembar baju di badan. Mungkin juga baru ambil kredit bank. Baru ambil kredit bank dalam jumlah besar, lalu perusahaannya tergilas oleh air laut. Waduh, dalam sekejap lenyap. Makanya kita lebih realistis bicara begini, lebih realistis. Memang semua akan lenyap setiap saat. Ya, orang kalau mesti pakai berlian yang mahal, harus pakai jam tangan yang harga berapa. Kalau wanita harus pakai perhiasan yang bagaimana gitu. Padahal kalau mati nggak bawa apa-apa. Realistis ya? Realistis. Yang paling cantik di antara saudara, kalau mati nggak nunggu lu 3 bulan, 3 hari udah jadi jelek. Diformalin. Anda seperti ikan mujair hitam, seperti bawal tawar. Itu realistis. Masih saja sombong.
Aduh, apanya yang mau dibanggakan? Saya kalau khotbah di beberapa instansi yang terhormat itu, saya lihat orang-orang Kristennya itu yang punya jabatan lebih tinggi dari yang lain, duduknya bagian depan atau nomor 2 atau, waduh, itu beda loh. Tampangnya itu beda. Waduh, tampangnya beda kayak bulldog. Menyeramkan gitu. Dikit-dikit lihat jam, lama-lama gue tembok Alkitab deh lo. Kalau kagak mau denger khotbah, lu nggak usah datang. Astaga. Lalu dia pikir nih pendeta datang nih mau dapat kolekta, gua pulangin kolektanya. Hah? Jangan sombong begitu, Mas. Itu belum apa-apa. Hah? Belum apa-apa. Belum tentu hidupmu itu bersih. Belum tentu. Kalau lihat gayanya begini kayaknya nggak bersih. Kalau orang menyanyi tulus, dia nyanyi kayak nggak pantas gitu loh, nyanyi buat Tuhan tuh nggak pantas. Kalau bawahan nyanyi yang sungguh-sungguh, yang bawahannya nyanyi ada sopran, ada tenor gitu. Wah, kalau dia sekali-kali nyanyi diem lihat gitu. Gua kasih tahu ya, lu persis topeng monyet di depan ambasador loh. Hah? Celingak-celinguk. Orang kebaktian telinga-telingu, lu topeng monyet loh. Ya pikir saya kagum sama dia. Kagak. Hei, kerikil loh. Jangan meninggikan perkara-perkara dunia deh. Nggak lama kita hidup, tahu nggak? Orang-orang yang merasa diri hebat itu ya, yang jam tangannya harga 1,5 miliar itu ya, yang bertatakan berlian itu ya. Begitu dia mati, tek karena jantung, serangan jantung, tek. Lalu anaknya buka jam tangan. Waduh, tangannya nggak lepas nih. Akhirnya pakai minyak urapan supaya bisa lepas. Anda ya, jangan sombong deh. Jangan sombong. Pokoknya ikut Tuhan Yesus itu tidak ada tekanan pada berkat jasmani. Asal ada makan pakaian cukup. Tapi karena Tuhan semesta alam yang punya langit dan bumi, Anda didandani lebih dari bunga di padang. Ya, kerja baik-baik, hemat, jujur, Anda akan punya lebih banyak dan supaya lebih efektif untuk pekerjaan Tuhan. Ya, jangan terganggu oleh kemiskinan. Anda tidak boleh jadi orang miskin yang mengganggu orang lain dan bisa mengganggu pekerjaan Tuhan. Jadi jangan berurusan Tuhan dengan urusan yang bukan bisnisnya. Tuhan berkata kepada orang-orang yang kelihatan antusias kepada Tuhan di Injil Yohanes pasal 6. Tuhan, bilakah Tuhan datang kemari? Allah, kamu nyari aku bukan karena lihat tanda-tanda itu, tapi karena kamu ciak makan, betul nggak? Mangan, putong. Putong itu artinya orang Batak bilang kenyang. Putong, itu dia. Kamu makan kenyang baru nyari aku gara-gara roti kan? Karena roti kan? Tuh. Tapi pendeta sekarang tidak berani ngomong terus terang gitu. Bagaimana kalau kita terus terang? Kalau Anda bisa setia datang mendengar seminar ini, Anda itu orang yang memang betul-betul serius dengan Tuhan. Tapi ada yang datang terus, ya jauh bener nih khotbahnya. Gua nggak nangkep. Itu pendeta kayak burung elang terbang kemana nggak jelas. Terus dia pergi tuh, udah nggak datang lagi, kayak elang-elang singit ya, putus atau kemana. Dia mau cari itu yang menyenangkan telinga. Di sini Anda kan mau dibotakin, bukan disisiri. Kalau disisir kena angin rusak lagi, sisir lagi. Di sini dibotakin, nggak ada sisir lagi. Bekerjalah bukan untuk roti yang dapat binasa. Hah? Tuhan bilangnya begitu loh. Itu di Lukas pasal 12 kita juga dengar, kita membaca kisah orang yang datang kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan menjadi hakim, pengantara untuk membagi warisan. Bener-bener
Bener-bener deh. Tuhan tolong kasih tahu saudara saya, dia mau pakai wibawa Tuhan supaya berbagi yang benar gitu loh. Aduh, ini loh, saudara bisa ngerti maksudnya? Memanfaatkan Tuhan, tidak menghormati Tuhan itu. Tuhan berkata, kapan ya aku jadi hakim di antara kalian? Nah emangnya Tuhan bukan hakim, Pak? Hakim, tapi hakim versi Tuhan, bagian hakim versi kamu. Sama dengan orang-orang yang mau mengangkat Yesus jadi raja di Yohanes pasal 6 juga. Mau rame-rame angkat dia jadi raja. Tuhan menolak. Loh, emangnya bukan raja dia? Emang Yesus bukan raja, Pak? Kok menolak jadi raja? Raja versinya Tuhan, bukan raja versi kamu. Makanya harus mengerti juru selamat itu juru selamat yang bagaimana. Tuhan itu Tuhan yang bagaimana. Kekasih jiwa itu kasih jiwa yang bagaimana. Dia air kehidupan. Ngerti nggak artinya apa air kehidupan? Belajar firman yang benar. Jangan punya interpretasi, punya penafsiran, punya pengertian sendiri. Ini juga gara-gara orang nggak mau belajar sih. Dikit-dikit begini, Tuhan yang mengajar saya langsung. Jadi, itu sarjana doktor-doktor itu, dia belajar dari manusia. Kalau saya, langsung Tuhan. Coba, kalau yang ngadepin gitu kita nggak berdaya lagi. Nggak ada yang bisa wisuda dia. Tuhan yang mengajar. Kalau saya punya dosen di dunia ini juga, belajar juga, waktu di wisuda. Tapi kalau yang ngajar Tuhan, siapa yang wisuda? Belajarlah, jangan Tuhan yang ngajar saya. Ya subjektif, tidak jelas. Saya bukan tidak percaya Tuhan mengajar pribadi lepas pribadi. Tuhan itu mesti mengajar kita. Tapi Tuhan tidak akan mengkhianati Alkitab yang harus dipelajari dengan cermat, seksama, latar belakang bahasa asli, konteksnya, dan seterusnya. Maka bisa ngomong begini. Aduh, saudara, percayalah ini bukan ngomongin siapa-siapa, saudara. Ya. Bukan mau mencela siapa-siapa. Emang itu tercela sudah itu. Mestinya harus belajar yang benar. Kita semua mesti rendah hati mau belajar. Nah, saudara jangan punya hasrat dunia ini. Tidak boleh ada hasrat dunia ini. Kerajaan kita bukan dari dunia ini. Betul? Sebenarnya banyak ayat yang saya tulis dan saya tidak perlu baca, nanti kan jadi buku ini, ya. Anda baca lengkap. Kerajaanku bukan dari dunia ini, dan Tuhan juga berkata kepada kita, you are not of the world. Kamu bukan dari dunia ini. Jadi kalau sekarang orang naik mobil mewah, Anda lihat begini, Anda mesti ngomong gini, kerajaanku bukan dari dunia ini. Yang amin ini nggak punya mobil ini. Oh punya. Maksudnya mobil mewah harga 14 miliar maksud saya. Berarti amin ini amin yang benar. Walaupun punya mobil tetap amin. Yang nggak punya mobil ini luar biasa berarti. Jadi jangan kita jadi grogi lihat orang yang berliannya menyala celong-celong. Waduh segede kelereng itu ya. Itu nih pok anjing mati anjing. Anda terus gemetar gini. Waduh. Astagfirullah. Kok orang bisa punya cincin sebesar ini ya? Nggak usah minder. Begitu lihat orang punya berlian segede itu, segede jengkol itu. Anda bilang gini, kerajaanku bukan dari dunia ini. Itu merdeka ini. Nah yang amin ini nggak punya berlian kayaknya. Atau dia punya tapi anggap nggak punya. Ini luar biasa emang ya. Aduh bener-bener. Dia punya berlian ya. Berlian Mamangke, berlian Simanjuntak. Bukan berlian itu huruf loh, bukan loh. Ini aku tidak berani sebut nama itu. Amin saudara. Iya, jadi ketika dokter berkata, ibu dari analisa dokter, dari diagnosis kami, maaf ini terus terang ibu mau dengar nggak? Ya dok. Ya biasanya yang begini nggak lebih setahun. Oh, nggak apa-apa dok. Ibu dengar nggak saya ngomong? Saya dengar dok.
Nggak lebih setahun kan? Oh iya. Iya, kata dokter. Ibu kenapa? Kok bisa begini? Emang kenapa? Kok nggak kaget? Saya biasanya ngomong gini langsung shoot mukanya loh Bu. Orang tuh langsung mukanya shoot gitu Bu. Langsung auranya hilang gitu Bu. Aura senangnya hilang, lalu duka cita. Pak, kerajaanku bukan dari dunia ini. Itu dia jawabnya saudara. Yang tepuk tangan ini banyak dikecewakan orang, jadi udah siap tidak menikmati dunia. Aduh. Atau tidak dikecewakan pun juga tepuk tangan, luar biasa berarti ya, luar biasa. Amin saudara. Jadi kalau lihat orang lain, waduh lebih cantik, pipinya mulus di jalan tol Cibinong, di jalan tol Jagorawi. Kalau anda lihat muka, waduh geradakan begini, mana numpuk itu, jerawatnya kayak rumah susun. Lalu anda berkata begini, aduh, kok kayak Cibinong rusak ini. Tapi anda senyum, nah, kerajaanku bukan dari dunia ini. Itu baru bagus. Sebab waktu anda mati dengan tubuh kemuliaan, tidak ada satu pun jerawat yang muncul, tidak ada. Amin? Iya, nggak apa-apa. Ini kan ibu-ibu yang sudah umur-umur kan, umur-umur ini dikit-dikit, aduh kaki. Nggak usah ditangisi, tapi makan yang baik supaya bisa panjang umur. Dan katakan bahwa jadi nanti kalau kita arisan ya, kumpul keluarga, terus reuni dengan banyak teman-teman waktu SMA, mereka bawa mobil, mau jor-joran, Anda biasa saja. Jangan sengaja. Hah? Kalau perlu mana sengaja naik bajai gitu ya. Lu dari dulu kok begini aja. Lu dari dulu gak berubah nih, baju ya begini-begini aja. Gitu. Kerajaanku bukan dari dunia. Ingat ya, kalau reuni jangan sok-sokan ya, mau nunjukin yang dia berhasil tuh. Waduh, sampai ya cincin koko abang dipinjem. Hah? Handphone adik dipinjem. Sepatu tetangga pinjem. Dia mau show. Aduh, lu bener-bener dah. Hah? Kerajaanku bukan dari dunia ini. Dan nanti kalau di jalan kita lagi naik mobil serempet, dia udah salah masih maki-maki binatang-binatangin kita. Kerajaanku bukan dari dunia ini. Oke? Bisa nggak ini? Loh, kok jadi berat nih yang terakhir ini? Ini kayaknya orang emosian semua ini. Hasrat duniawi harus dipadamkan. Sukar untuk menanggalkannya, tapi kita harus belajar, berlatih untuk meninggalkannya. Tidak salah menikmati apa yang Tuhan berikan, tetapi bila sudah menjurus kepada usaha untuk menciptakan firdaus di bumi, ini pengkhianatan kepada kerajaan itu. Jangan berkhianat kepada kerajaan itu. Nah, kita melihat kata kebenaran. Ciri pertama kebenaran. Kebenaran di sini adalah dikaiosune. Dikaiosune. Kata ini juga digunakan Tuhan Yesus di Matius pasal 5, Pak, ayat 20. Dikaiosune. Matius pasal 5 ayat yang ke-20 berbunyi demikian. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Dikaiosune itu righteousness, kebenaran. Kebenaran yang bertalian dengan sikap hati. Tentu sikap hati akan nampak dari tindakan luar. Tuhan berkata hidup keagamaanmu harus lebih dari mereka. Hidup keagamaan ini teks aslinya righteousness dalam bahasa Inggris. Dikaiosune, kelakuan baik, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Melebihi mereka gimana caranya? Mereka teliti sekali dengan hukum dan peraturan. Kamu enggak. Kamu cerdas, mengerti kebenaran, dan peka terhadap apa yang dikehendaki oleh Allah Bapa. Wah, itu mah melampaui mereka semua. Amin. Anda nangkap? Tadi saya sudah memberitahukan, bukan karena hukum. Hati nggak diwarnai oleh hukum, nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Enggak.
tetapi prinsip-prinsip kebenaran, sehingga dia bisa membaca hati Tuhan. Oh, ini kehendak Tuhan, ini bukan kehendaknya, itu kehendak Tuhan. Ini baru memuaskan hati Tuhan. Memuaskan hati Tuhan di sini. Ini baru benar-benar bisa memuaskan hati Tuhan. Jadi kebenaran itu tidak dibangun dari hukum dan peraturan, tetapi kepekaan mengerti kehendak Allah, Roh Kudus kontrol, datanglah kerajaanmu, pemerintahan Tuhan terwujud. Tapi kalau tidak mengerti kehendak Allah, tidak peka dengan kehendak Allah, bukan pemerintahan Allah, pemerintahan hukum, pemerintahan syariat. Makanya di Injil itu nggak ada hukum-hukum. Kalau perempuan harus pakai rok 30 cm di bawah lutut, nggak ada. Wah, kalau begitu kita boleh bebas dong, Pak? Enggak. Roh Kudus akan ngajarin, nggak pantas pakai baju ini, pantasnya pakai itu. Wah, itu lebih tajam, saudara. Amin. Lebih tajam itu. Lebih tajam. Itu hebat sekali. Nah, itulah kebenaran. Oleh sebab itu seseorang tidak bisa mengerti bagaimana hidup dalam pemerintahan Allah kalau tidak mengerti kebenaran Injil. Seseorang tidak akan bisa hidup dalam pemerintahan Allah kalau tidak peka terhadap kehendak Allah. Dan seorang tidak akan peka terhadap kehendak Allah kalau tidak mengerti kebenaran Injil. Sekali lagi, ini harus saudara pahami ya. Jadi harus mengerti kebenaran, baru peka terhadap kehendak Allah. Nih, sini. Baru orang bisa tahu. Mengerti kebenaran, baru peka terhadap kehendak Allah. Nah, ciri kedua kerajaan itu adalah apa tadi? Sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Sejahtera itu rasa damai. Irene. Jadi Irin, panggilan ada anak Irin itu. Itu artinya damai. Irin. Makanya kalau namanya Irin, mukanya muka nggak damai, diganti namanya. Nama Irin, muka kayak reok. Ganti. Nama Irin itu mukanya manis, senyum, bawa damai gitu. Jadi kalau kasih nama anaknya juga harus pantas ya. Damai. Tuhan berkata, damai yang kuberikan kepadamu tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Nah, ini damai yang melampaui segala akal ya. Yang tidak melampaui segala akal saja kadang-kadang nggak bisa dijelaskan. Saya kan guru, dosen. Yang tidak melampaui akal, yang masuk akal saja kadang-kadang kita mau menjelaskan pakai bahasa apa lagi ya, sulit. Apalagi yang melampaui segala akal, udah nggak bisa dijelasin, harus dialami. Coba misalnya kalau orang kesetrum, coba jelaskan pasal kesetrum itu gimana? Jelaskan. Nggak bisa, kecuali ada kabel telanjang, tolong dipegang, rasain sendiri situ. Atau gini, strum, rasanya gimana? Gimana ya? Damai Tuhan tuh luar biasa. Sukacita, kara, joy. Makanya kita tidak boleh merasa lengkap kalau punya ini atau kalau punya itu. Itu membuat kita memberhalakan sesuatu. Saya ngomong begini juga bukan sebagai orang yang sudah sempurna, saudara. Tapi sudah sampai ke sini nih, tidak bisa balik lagi. Udah terlanjur ya, udah kita bablas terus deh. Saudara, Tuhan Yesus kan dibesarkan di lingkungan manusia yang juga punya hasrat, keinginan, ambisi, macam-macam kan. Oh, lihat orang terhormat. Puji Tuhan loh, Tuhan Yesus menang. Iblis membawa dia di atas gunung, di tempat tinggi, menunjukkan apa? The glory of the world. Kemuliaan dunia. Kalau kamu sembah aku berikan dunia padamu. Iblis. Orang tuh kawin sama iblis tuh nggak berarti langsung ketemu sama iblisnya. Anda mencintai dunia itu nikah sama iblis. Anda mencintai dunia, Anda itu berarti menyembah iblis. Kalau kita mengingini barang dunia,
Ini bisa membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Nah, ini masalahnya ya. Nggak salah loh punya kebutuhan ya. Nah ini nggak bisa menghakimi orang ya. Antara keinginan dan kebutuhan. Kadang-kadang yang kita katakan kebutuhan itu membangun citra, harga diri, nilai, kebanggaan, kehormatan, pangkat. Nih kita bilang kebutuhan, enggak, itu keinginan. Apa salah Pak punya keinginan? Enggak salah, harus punya keinginan. Kecuali mau jadi patung. Jadi patung juga nggak perlu punya keinginan. Kalau jadi manusia punya keinginan. Tetapi kalau kita berkata datanglah kerajaanmu, keinginanmu harus disalibkan. Lalu Tuhan punya keinginan yang harus dikopi dalam hidupnya. Kalau nggak bisa bedakan mana keinginan mana kebutuhan, rusak hidup kita. Nah, sering kita gagal di sini. Semua kita juga masih gagal sebenarnya. Ada amin? Amin? Udah jangan merasa sudah sempurna. Saya juga belum sempurna. Kalau saya sudah sempurna, saya pasti diwisuda. Kita masih mau belajar. Mantep kalau pakai barang ini. Kalau yang itu belum mantap. Udah capek deh yang begini saudaraku. Secara finansial, terima. Enggak, puji Tuhan. Ya, ingat, iblis itu memberi yang manusia ingini. Allah memberi apa yang terbaik. Ayo, milih mana? Halo, bisa nggak bahasa Indonesia Anda? Memberi yang terbaik. Puji Tuhan. Oke? Betul ya, yang terbaik ya. Jangan nanti, Tuhan mengapa ini harus terjadi? Nah itu kan sama juga Anda belum terima itu. Mengapakah ini harus terjadi? Itu berarti nggak benar deh. Jadi banyak orang salah mengerti maksud Tuhan di dalam firman-Nya ya. Itulah sebabnya maka terjadi penyimpangan-penyimpangan. Jadi hari ini yang kita mau lakukan adalah datanglah kerajaan-Mu, komitmen kita untuk membangun kerajaan dalam hidup kita dan meninggalkan kerajaan kita sendiri. Amin.